Jadi sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa Ibnu Hajar itu telah mengisbat nasab Ba'alwi. Ia hanya mengutip tulisan dari seorang Ba'alwi. Sebuah narasi dalam kitab bisa dikatakan mengisbat nasab harus disyaratkan qat'iyyu dilalah, petunjuk yang jelas. Seperti jika Ibnu Hajar mengatakan, dan silsilah nasab ini sahih. Jadi jelas, pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar telah mengisbat nasab Ba'alwi adalah tidak benar. Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'alwi. Tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 4 Juli 2024. Bagi teman-teman yang ingin membacanya sendiri, silakan menuju kolom deskripsi, linknya saya sematkan di sana. Dalam kitab sahabatnya, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut sanad Hirqah Sufiyah Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, wafat 914 Hijriah. Benarkah dengan ia menyebut sanad itu, Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi? Dalam kitab sahabat itu, Ibnu Hajar menyebutkan sanad Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Tetapi Ibnu Hajar mengakui bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Syekh Abu Bakar tersebut. Ia mengatakan, dan ia dalam kurung Abu Bakar Al-Idrus, walau aku tidak bertemu dengannya lagi, tetapi aku bertemu banyak dari murid-muridnya. Dan antara aku dan murid-muridnya itu terjadi sesuatu dalam kurung kesepakatan yang akhirnya memperbolehkan aku untuk meriwayatkannya. Sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 195. Perhatikan kalimat Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ia menyebutkan sanad itu. Ia hanya mengutip kalimat Abu Bakar Al-Idrus dengan kalimat Qala Al-Kutub Abu Bakar Al-Idrus, dalam kurung telah berkata Abu Bakar Al-Idrus. Jadi yang terdapat dalam kitab Ibnu Hajar itu bukan kata-kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tetapi kata-kata Abu Bakar Al-Idrus. Ibnu Hajar hanya mengutipnya saja. Kutipan Ibnu Hajar sebagaimana di bawah ini. Lalu, jika kalimat tentang susunan sanad itu bukan ucapan Ibnu Hajar, tetapi ucapan Abu Bakar Al-Idrus, dari mana Ibnu Hajar mendapatkannya? Ternyata Syekh Abu Bakar Al-Idrus menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Juz'ul Latif fi Tahkimis Syarif. Kalimat itu terdapat dalam kitab tersebut. Silakan baca cetakan kitab Al-Juz'ul Latif tersebut, halaman 493, yang dicetak dalam satu jilid bersama kitab Syekh Abu Bakar Al-Idrus lainnya, Diwanul Adni. Dua kitab itu dicetak oleh Ahmad Muhammad Barokat melalui Maktabah Darus Sanabil Damaskus dan Al-Hawi Beirut, cetakan pertama tahun 1432 Hijriah garing atau 2011. Perhatikan susunan yang disebutkan Ibnu Hajar itu, nama-namanya sama. Hanya saja Ibnu Hajar banyak menghapus gelar-gelar yang tidak penting. Ia menyebut nama tanpa gelar. Perhatikan pula lafaz Ibnu Hajar. Dari bapaknya yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad yang bercabang darinya nasab Ba'alwi. Kalimat tersebut mirip dengan kalimat Abu Bakar Al-Idrus dalam Al-Juz'ul Latif seperti, darinya bercabang nasab mereka yang mulia. Mirip bukan? Ini menunjukkan kalimat-kalimat yang ditulis Ibnu Hajar dalam kitabnya itu hanya menukil dari kitab Abu Bakar Al-Idrus. Dari sana kita melihat bahwa kesimpulan Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi itu tidak benar. Ia hanya mencantumkan susunan silsilah sanad itu sesuai dengan yang ia dapat dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dan kalimat seperti itu tidak bisa mengisbat nasab sesuai dengan teori ilmu nasab. Sebagai contoh, mari kita baca apa yang disebutkan seorang pakar nasab, Syekh Khalil Ibrahim, dalam kitabnya Muqaddimat fil Ilmil Ansab. Nasab itu bisa ditetapkan dengan 4 cara. Yang pertama adalah catatan dalam kurung yang ditulis, dan syarat catatan itu harus sahih qat'iyyu dilalah yang qat'i. Maka tidak setiap apa yang dicatat itu hukumnya sahih. Tidak setiap apa yang tercatat itu diinginkan dari tujuan dalam kurung isbat. Maka nasab itu bisa ditetapkan jika terdapat dalam catatan atau kitab dengan syarat catatan itu dilalahnya qat'i untuk tujuan dalam kurung isbat. Dan catatan itu tidak termasuk ke dalam kategori nama yang mu'talif dan mutasyabbih dalam kurung nama yang mirip. Dikutip dari Muqaddimat fil Ilmil Ansab halaman 58. Dari narasi pakar ilmu nasab Syekh Khalil Ibrahim di atas, jelas bahwa tulisan Ibnu Hajar yang hanya menyebut sanad Abu Bakar Al-Idrus, yang terdapat di dalamnya nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, secara ilmu nasab tidak bisa disebut mengisbat. Ibnu Hajar hanya mengutip apa adanya seperti yang terdapat dalam kitab milik Abu Bakar Al-Idrus. Jadi sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa Ibnu Hajar itu telah mengisbat nasab Ba'alwi. Ia hanya mengutip tulisan dari seorang Ba'alwi. Sebuah narasi dalam kitab bisa dikatakan mengisbat nasab harus disyaratkan qat'iyyu dilalah, petunjuk yang jelas. Seperti jika Ibnu Hajar mengatakan, dan silsilah nasab ini sahih, baru itu namanya mengisbat.
Sedangkan dalam kitab sahabatnya itu, Ibnu Hajar sama sekali tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan ia mengisbat nasab itu. Kitabnya itu adalah kitab sanad keguruan, bukan kitab nasab. Ia hanya memberitakan bahwa sanad tarikat dari Abu Bakar Al-Idrus. Katanya susunannya seperti itu, sesuai yang ia tulis dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif. Mengenai apakah benar atau tidak susunan itu, Ibnu Hajar tidak berkomentar. Jadi jelas, pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar telah mengisbat nasab Ba'alwi adalah tidak benar. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.